Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Oke, kita akan melanjutkan ya pelajaran di video sebelumnya, yaitu pendahuluan tentang luas. Sebelum masuk ke pendahuluan tentang luas, kemarin kita sudah membahas tentang notasi sigma yang akan kita gunakan dalam pendahuluan luas ini. Oke, setelah pelajaran ini, saya harapkan teman-teman dapat menghitung luas daerah di suatu kurva dengan tepat. Nah, sebelumnya kita kenal dulu. Di sini saya ada punya beberapa gambar ya. Ada gambar persegi panjang, kemudian ada gambar jajar genjang, kemudian ada gambar dari segitiga, kemudian ini ada gabungan dari beberapa segitiga. Nah, ini semua disebut sebagai poligon. Jadi poligon itu adalah gambar tertutup pada bidang yang dibatasi dengan garis lurus. Nah, untuk poligon ini otomatis gampang ya menentukan luasnya. Seperti yang pertama, luas atau area dari persegi panjang, maka rumusnya tinggal panjang kali lebar, di mana di sini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Kemudian seperti yang kedua ini adalah jajar genjang. Untuk mencari luasnya berarti kita butuh yang namanya alas ya, kemudian ada yang namanya height atau tinggi. Maka untuk luasnya tinggal kalikan alas kali tinggi. Kemudian di sini saya punya segitiga. Nah, segitiga itu sebenarnya adalah setengah dari si jajar genjang. Kenapa seperti itu? Karena kalau dua buah segitiga digabungkan seperti ini, maka dia akan membentuk sebuah jajar genjang. Oleh sebab itu, luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, ya. Nah, bagaimana dengan bangun yang seperti ini? Bangun yang seperti ini kita bisa menentukan luasnya dengan menghitung luas pertama, kemudian menghitung luas kedua, kemudian menghitung luas ketiga, dan menghitung luas keempat. Sehingga luas bangun yang seperti gambar di samping itu adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Jadi untuk poligon ini gampang untuk ditentukan luas daerahnya. Nah, sekarang ada beberapa sifat dari luas yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, luas suatu daerah adalah bilangan real negatif. Artinya, luas itu selalu bernilai positif. Kemudian, luas segi 4 adalah hasil kali panjang dan lebarnya, dengan syarat keduanya diukur dalam satuan yang sama. Kemudian yang ketiga, daerah-daerah yang sama dan sebangun mempunyai luas yang sama. Jadi kalau ada dua buah bangun yang sama dan sebangun, otomatis luasnya akan sama. Kemudian luas gabungan dua daerah yang hanya berimpit menurut garis yang sama, maka luasnya juga akan sama. Kemudian yang kelima, luas daerah terkandung di dalam daerah yang kedua, maka luas pertama lebih kecil dari yang kedua, lebih kecil atau sama. Nah, maksudnya itu seperti apa? Misalnya saya punya lingkaran, di mana lingkaran itu berada di dalam sebuah persegi panjang. Maka otomatis luas yang pertama ini pasti akan lebih kecil atau sama daripada luas yang kedua. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk menggambarkan, mengilustrasikan daerah di bawah kurva, saya menggunakan lingkaran seperti ini ya teman-teman. Kalau sebelumnya adalah luas poligon, gampang ya, panjangnya dikali lebarnya, kurang lebih seperti itu. Sementara untuk daerah lengkung ini atau di bawah kurva itu cenderung lebih sukar untuk menentukan luasnya. Namun 2000 tahun yang lalu, Archimedes telah menemukan cara yang mempermudah untuk menentukan luas di bawah kurva. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghampiri dengan poligon dalam dan poligon luar. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, anggaplah lingkaran ini akan kita gambarkan dengan poligon dalam dulu. Nah, misalnya saya punya 4 titik di sini. Nah, kemudian ini saya hubungkan. Maaf, garisnya tidak lurus. Ya. Nah, keempat titik ini bisa menghampiri daerah lingkaran ini. Maka ini disebut sebagai N-nya yang 4. Karena ini ada 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian misalnya ini saya bagi menjadi 2, ini menjadi 4, ini menjadi 8 ya.
Nah, kalau ini saya bagi menjadi 8, saat titik-titik ini saya hubungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hampiran ini, atau saya tuliskan dengan P2 ini, pasti errornya akan lebih kecil daripada yang pertama ya, saat N yang di sini 8. Begitu juga seterusnya, semakin kecil saya membagi daerah ini, maka dia akan semakin kecil pula perbedaan antara luas sebenarnya dengan luas dari lingkaran ini. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya gambar garisnya lurus ya, 6, 7, 8. Ini harusnya di dalam ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi saatnya N-nya 15. Ini disebut sebagai poligon dalam. Nah, luas lingkaran ini, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luas dari lingkaran itu sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari luas Pn ya. Jadi semakin banyak N-nya ini, maka luas lingkaran itu akan semakin pas dengan luas Pn. Nah, begitu juga dengan dengan poligon luar. Misalkan ini saya gambarkan seperti ini. Jadi gambar perseginya itu berada di luarnya. Dengan N-nya sama 4 ya. Maka misalnya ini saya gambarkan sebagai T1, maka ini juga bisa mendekati. Jadi semakin besar, semakin kecil pembagiannya ini, maka hasilnya juga akan semakin bagus atau semakin mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Nah, ini dinamakan dengan didekati dengan poligon luar. Nah, jadi ini di bagian luarnya yang ini harusnya garis lurus ya teman-teman, tapi karena saya susah menggambarkan, jadi saat teman-teman menggambarkan di buku masing-masing ini bisa pakai penggaris gitu ya, jadi bisa pakai penggaris untuk menggambarkannya. Nah, begitu juga dengan yang ini, berarti bisa teman-teman lakukan yang sama tapi dia bagian luar. Inilah disebut sebagai poligon luar, yang ini disebut sebagai hampiran dengan poligon dalam. Yang mana tadi luas dari lingkaran itu akan sama dengan limit dari N menuju tak hingga saat luasnya itu saat Pn ya. Atau bisa kita tuliskan luas dari lingkaran itu akan sama dengan limit N menuju tak hingga A Pn. Jadi luas lingkaran itu bisa didekati dengan luas poligon dalam ataupun poligon luar. Ini silakan teman-teman coba lanjutkan ya. Oke, untuk memahami lebih dalam kita coba lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada luas daerah di bawah kurva. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah di kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di selang X besar sama 0, kecil sama dari 1. Nah, ketika digambarkan, teman-teman sudah pasti tahu ya. Harusnya kalau dia digambarkan di positif dan negatif, maka dia akan membentuk seperti parabola. Sekarang di sini hanya dibatasi X besar sama 0, kecil sama dari 1. Oleh sebab itu gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini, kita akan membuat sebuah partisi-partisi, bukan sebuah, beberapa partisi-partisi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi di sini dari selang 0 sampai 1 kita akan membagi sebanyak N. Nah, jadi di sini akan saya bagi sebanyak N. Sekarang kita menggunakan poligon dalam dulu ya. Jadi yang di sini tadi saya akan partisi sebanyak N. Maaf, garisnya harusnya lurus gitu ya.
Nah, ini harus kita partisi sampai dia di N sama dengan di 1. Jadi kita harus partisi dia sampai, harusnya ini sama besar ya N-nya. Mohon maaf karena ini saya nulisnya, gambarnya tidak pakai ruler, jadi ya jadi seperti ini. Ini harusnya dia akan sama besar partisi ini. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa kita akan mempartisinya mulai dari X1 ya. X0, di sini ada X0. Kemudian di sini ada X1, X2, dan seterusnya sampai di sini adalah Xn kurang 1. Kita membaginya. Ini adalah sebagai tingginya ya. Nah, coba kita lihat satu persatu dulu. Saat nilai X0, berarti nilainya adalah 0. Ya. Kenapa 0? Karena dia belum punya tinggi. Kemudian saat X1, nilainya itu adalah ini X1 ya, maka nilai dari X-nya itu adalah dari X0 ke X1, maka itu kita sebut sebagai delta X, yang mana delta X itu nilainya pasti sebanyak 1 per N. Kenapa 1 per N? Karena dari 0 ini sampai ke sini nilainya 1, karena ini dipartisi sebanyak N, ini N, maka ini adalah nilainya 1 per N. Kemudian X2 berarti adalah 2 dikali delta X, maka nilainya adalah 2 per N. Kemudian X3 juga seperti itu, sehingga ini menjadi 3 kali delta X, sehingga menjadi 3 per N. Nah, ini kita hitung sampai XI, berarti XI itu adalah I kali delta X, hingga I menjadi I per N. Jadi I per N seperti ini. Nah, itu kita hitung sampai mana? Sampai dia Xn kurang 1. Kenapa sampai Xn kurang 1? Karena nanti di sini sampai sini kita akan berakhir. Jadi saat Xn kurang 1, maka adalah delta, N kurang 1 ya. N kurang 1 dikali delta X. Sehingga nilainya itu adalah N kurang 1 dikali 1 per N. Sehingga ini yang kita dapatkan. Nah, coba kita perhatikan poligon-poligon ini teman-teman. Jadi untuk menentukan luas dari poligon ini, dia berbentuk persegi panjang ya. Otomatis di sini adalah lebarnya, kemudian ini yang disebut sebagai panjangnya. Seperti yang kita tahui sebelumnya, berarti rumus dari poligon itu adalah panjang kali lebar ya, kalau poligonnya berbentuk persegi seperti ini. Maka otomatis yang tinggi itu yang disebut sebagai fx ya. Kemudian yang di sini adalah sebagai dari selisih dari sini ke sini, itu yang disebut sebagai delta X. Sehingga luas dari satu poligon ya, berarti luas satu poligon itu akan sama dengan delta XI ya, delta XI kuadrat dikali dengan delta X. Kenapa delta XI kuadrat? Karena kita punya fxi-nya tadi adalah X kuadrat ya. Sehingga luas poligon kita itu adalah XI kuadrat dikali delta X. Dimana kita sudah tahu tadi XI itu adalah I per N. Berarti I per N kuadrat dikali per N. Sehingga di sini menjadi I pangkat 2 per N pangkat 3. Jadi luas poligon itu untuk satu poligon ya. Poligon ke I adalah I kuadrat per N pangkat 3. Nah, sekarang kita akan menghitung luas semua poligon ini. Berarti kita jumlahkanlah dari yang pertama, kedua, saat X1, X2, X3, dan seterusnya. Dari X0 ya, X0, X1 sampai Xn kurang 1. Nah, berarti langkah keduanya kita buat luas itu dihampiri dengan N persegi panjang. Nah, yang dimaksud dengan N persegi panjang tadi, kita hitunglah luas dari poligon itu masing-masing. Berarti itu akan sama dengan, misalkan luas itu saya misalkan dengan A, Rn, maka itu adalah saat X0, maka nilainya tadi kita sudah dapat ya, bahwa rumus dari luas tadi adalah I pangkat 3 I pangkat 2 per N pangkat 3.
Saat I-nya 0, XI maksudnya, berarti adalah nilainya 0 ya. 0 kuadrat dibagi dengan N pangkat 3. Kemudian saat X1, berarti ini 1 kuadrat per N pangkat 3. Kemudian ditambah 2 kali N pangkat 3. Dan seterusnya, itu kita hitung sampai N kurang 1 pangkat 2 per 3. Nah, di sini dia ini udah 0 ya. Atau ini N pangkat 3-nya bisa kita keluarkan. Berarti 1 per N pangkat 3 sama dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sebenarnya 0 kuadratnya nggak perlu kita tulis lagi, karena pasti 0 ya. Sampai di sini N kurang 1 kuadrat. Nah, teman-teman, kita waktu itu sudah belajar ya di notasi sigma. Saat waktu itu soalnya itu kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat, itu rumusnya adalah N kali N tambah 1 dikali dengan 2N tambah 1 dibagi 6. Nah, sementara di sekarang ini mulainya dari 1, karena nolnya nggak apa-apa, nggak dianggap. Kemudian, tapi dia berakhirnya di N kurang 1. Sehingga ini kita bisa menggunakan rumus ini dengan memodifikasi N ini dengan N kurang 1. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi 1 per N pangkat 3. Kemudian yang ini tadi kita gunakan notasi sigma ya. Berarti ini bisa kita ganti dengan N yang di sini, bisa kita ganti dengan N kurang 1. Sehingga menjadi N kurang 1 dikali N kurang 1 tambah 1 ya. Kenapa? Karena di sini ada tambah satunya. Kemudian dikali 2 kali N kurang 1. Kemudian tambah 1. Per dengan 6 ya. Otomatis ini bisa menjadi 1 per N pangkat 3. Kemudian ini N kurang 1 ya. Kurang 1, ini menjadi N saja. Ini menjadi 2N ya. Ini menjadi 2N. Kemudian 2 kali 1, 2 kali min 1, min 2 tambah 1, berarti menjadi kurang 1. Ini jadi per 6. Jadi ini teman-teman coba selesaikan sehingga kita bisa mengeluarkan 6-nya, kita keluarkan 6, kemudian ini kita selesaikan, sehingga penyelesaiannya ini silahkan dicoba, itu adalah 2N pangkat 3 kurang 3N kuadrat tambah N ya, dibagi dengan N pangkat 3. Sehingga saat dia dibagi dengan N, ini menjadi 1 per 6, kemudian ini menjadi 2 kurang 3 per N, tambah 1 per N. Seperti ini. Atau kalau mau dimasukkan 1/6-nya menjadi 1/3 dikurang 1 per 2N ya, ditambah 1 per 6N. Nah, ini kita bisa dekati luasnya dengan limit. Sehingga kita, karena N-nya menuju tak hingga ya, jadi ARN tadi bisa kita tuliskan limit N menuju tak hingga dari ARN yang sudah kita dapatkan. Jadi, saat limit N itu menuju tak hingga dengan ARN tadi 1/3 kurang 1 per 2N tambah 1 per 6N, maka hasilnya adalah saat N-nya itu dimasukkan tak hingga, nilainya itu adalah 1/3. Jadi bisa kita katakan luas di bawah kurva tadi, yaitu luas yang ini, luas ini semua, ya, luas ini semua adalah 1/3. Seperti ini. Nah, ini namanya menggunakan poligon dalam. Jadi di sini bisa kita amati bahwa Ln mendekati 1/3 dengan N-nya itu cukup besar. Nah, jadi kita menduga bahwa nilai di bawah kurva tadi adalah 1/3. Sekarang, coba teman-teman lakukan hal yang sama, tetapi menggunakan poligon luar. Dimana kalau dia poligon luar, dia dimulai dari X1 ya, kemudian dia akan berakhir di Xn. Jadi kalau saya gambarkan, kurang lebih nanti gambar teman-teman harusnya ini tadi 1 ya. 1, ini 0. Nanti gambar teman-teman itu poligon luar. Nah, kurang lebih nanti gambarnya bisa seperti ini. Silahkan teman-teman coba hitung matematisnya seperti apa untuk poligon luar ini. Oke. Nah, setelah
menyimak dari contoh dari tadi, saya harapkan teman-teman sudah dapat menghitung luas di bawah kurva sederhana. Oleh sebab itu, silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Jadi di sini ada 2 soal, soal pertama dan soal kedua. Silahkan digunakan konsep dari poligon dalam dan poligon luar tadi. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.